Kembali lagi di acara podcast kita, Kuatkan Iman dan Takwa. Oke, sahabat Al-Mumin, ketemu lagi barengan Farid, ada Kang Usman, ada Kang Fahmi, ada Ustadz Fahmi di edisi hari ke-13 di bulan Ramadan untuk tahun ini. Alhamdulillah kita selalu nemenin kamu semua di acara podcast kita, Kuatkan Iman dan Takwa. Betul. Nah, sebelum kita mulai untuk tema hari ini yang akan dibahas, ada informasi dulu yang sangat penting nih buat sahabat Al-Mumin biar tidak gagal paham. Nanti malam atau hari tanggal berapa ya? Tanggal 3 Maret. Betul, tanggal 3 Maret. Tanggal 3 ya? Iya. Betul kan? Tanggal 3 Maret itu ada gerhana bulan ya sahabat Al-Mumin. Kebetulan bertepatan juga setelah berbuka puasa. Jadi takutnya dikira lebaran ya, takbiran lebaran. Malam takbir. Malam takbir, biasanya suka ada takbiran gitu ya. Yeah. Ada juga yang enggak. Nah, untuk nanti kalau kedengaran ada suara takbir itu bukan lebaran ya, bukan Idul Fitri ya, tapi ada gerhana ya Kang Usman ya. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total. Ya, dan tepatnya jam berapa tuh untuk melaksanakan takbiran gerhana? Baik, untuk mungkin salah satu amalan yang disunahkan Nabi mungkin ya, ketika adanya gerhana maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana atau kalau gerhana bulan berarti sholat khusuf mungkin ya, sholat khusuf. Nah, untuk pelaksanaannya mungkin ya kan maghrib itu jam 18 di 9. Nah, untuk pelaksanaan takbir, mulai takbir itu dari 18.19. Ya. Nah, untuk pelaksanaan sholatnya 18.40. Jadi sebelum isya kita melaksanakan sholat khusuf terlebih dahulu. Kayak gitu Kang Farid. Ya, terus juga ada informasi dari DHR PP Persatuan Islam ya, untuk sholat gerhana itu mulai takbiran tuh jam 18.50 nih ya. Terus jam 18.50. Jadi nanti kita bisa ini dulu ya sahabat Al-Mumin. Setelah berbuka puasa tajil, sholat maghrib, terus makan. Jam 18.50 kita takbiran. Terus jam 19 kita sudah mulai sholat dan khutbah gerhana. Nah, jam 19.30 sudah melaksanakan isya, dilanjutkan dengan tarawih. Mungkin itu. Ada beberapa opsi untuk pelaksanaan sholat sunnah gerhana ya. Nah, itu mungkin ya informasinya Kang Usman. Betul. Nah, lanjut ke Ustadz Fahmi. Untuk tema hari ini yang akan kita bahas itu apa saja nih Kang Usman? Untuk tema episode kali ini kita akan membahas tentang amalan ketika berbuka puasa, Kang Farid ya. Amalan ketika berbuka puasa. Amalan ketika berbuka puasa. Apa saja nih yang harus dilakukan atau tahapan-tahapannya atau mungkin Rasulullah mencontohkan seperti apa itu ketika yang penting. berbuka puasa. Ya, betul. Kita sudah seperti Rasul belum nih buka puasanya ya? Sudah sesuai belum? Ya, iya, sudah sesuai apa belum? Apakah zaman Rasul ada bala-bala kemarin? Nah, itu. Kalau kurma sih ada sampai sekarang ya. Kalau bala-bala dulunya nggak ada kayaknya. Kita tanyakan langsung ke Ustadz Fahmi. Betul. Gimana Ustadz Fahmi? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah ya. Sehat. Kang Ustadz. Nah, semakin Sahur. walaupun saum ya, tapi semakin sehat alhamdulillah. Sudah sahur tadi. Oh, sudah sahur. Oke, silakan Ustadz. Baik, mungkin sebenarnya ini juga kita sudah pernah bahas sebelumnya, cuman belum benar-benar terlalu terperinci terkait tentang amalan-amalan di berbuka puasa ini. Yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan itu disunahkan ketika berbuka puasa itu kita dari segi waktunya menyegerakan berbuka. Betul. Nah, menyegerakan berbuka. Jadi ketika datangnya waktu maghrib, maka kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Disegerakan, betul. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang dimana Nabi bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Lalu ada di hadis yang lain juga sebagai penguatan,
umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku atau ajaranku selama tidak menunggunya muncul bintang untuk berbuka. Nah, ini kalau misalkan yang pertama kita sudah bisa pahami ada keberkahan dari ketika kita menyegerakan berbuka. Lalu mungkin ada pertanyaan di hadis yang kedua, kenapa kok ada bahasa menunggu bintang untuk berbuka? Nah, ini perbedaan antara saum kita dengan saum orang Nasrani dan juga Yahudi. Yang dimana Nasrani dan Yahudi ini berbukanya ini ketika bintang-bintang sudah muncul. Maka perbedaannya dengan orang Islam, artinya orang Islam itu berbuka ketika waktu maghrib sudah tiba gitu. Jadi tidak dengan engke-engke gitu Pak Farid terkait tentang berbuka saum ini. Kadang kan orang suka ada yang milih sholat dulu gitu. Iya. Sholat dulu pada sejong-jong gitu. Padahal itu sesuatu hal yang kurang tepat lah gitu. Jadi ketika waktu azan maghrib sudah datang, lalu kita laksanakanlah langsung berbuka. Mungkin ini ya terkecuali yang azan mungkin ya tidak tajil dulu tapi adzan dulu mungkin. Nah, kalau muazin ya. Ini ada mungkin agak sedikit misunderstanding menurut saya agak berbeda. Apakah yang disebut dengan berbuka saum itu patokannya azan atau waktu? Iya. Yang jadi pertanyaan. Nah, maka kalau kita lihat sebenarnya yang menjadi patokannya itu adalah waktu yang bertepatan juga dengan azan. Waktu azannya. Ya, makanya yang ini yang melaksanakan azan muazin jadi nggak nunggu azan dulu karena kan dia yang azan gitu. Mau buka saumnya kapan gitu kalau ibaratnya. Jadi berbuka dulu gitu. Biasanya kayak gini kalau muazin itu minum dulu langsung azan. Nah, artinya kan dia berbuka dulu, takjil dulu gitu kan. Tetap meskipun dia seorang muazin, maksudnya tetap mengutamakan berbuka puasa. Ya, mengutamakan berbuka dulu. Memang disunahkan, memang disegerakan meskipun seorang muazin. Iya. Kalau muazin kebayang nungguin adan sah. Atau misalkan kita diam di tempat-tempat yang katakanlah masjidnya kurang. Contoh kan di beberapa negara ada yang masjidnya kurang dan tentunya tidak ada adzan maghrib di sana gitu kan. Apakah mau menunggu sampai kapan gitu? Iya betul. Tapi waktu maghrib sudah tiba gitu. Tapi jangan gagal paham juga mungkin ya kabarnya. Jangan salah paham mungkin ya. Maksudnya menyegerakan buka itu ketika datang waktu maghrib ya sama ya. Bukan datang waktu ada zuhur ya. Adanya Pak dilanjutin maghrib. Ada maghrib, bukan waktu azan. Tiap waktu azan buka. Saya lebih segera sana ada zuhur. Itu sahabat ya. Catat ya azan maghrib. Lanjut Ustadz Fahmi. Nah, lalu apa sunnah yang lainnya ketika tadi sudah berbuka? Maka Rasulullah SAW ketika berbuka itu selalu berdoa. Yang pertama sebelum dia makan dan minum itu selalu mengucap Bismillah terlebih dahulu supaya ada keberkahan. Lalu setelah mengucap Bismillah, Rasul berbuka. Bukanya Rasul ini bukan berbeda dengan kita yang ada di sini karena Rasul berbuka dalam hadisnya itu selalu dengan 3 hal atau dengan 3 makanan. Bukan 3 makanan, 2 jenis makanan, 1 minuman yang paling sering mungkin. Yang pertama Rasul sering berbuka dengan rob. Rob itu adalah kurma basah. Kurma basah. Rutob ya. Ya rutob ya. Jadi kurma basah. Kalau tidak ada Rasul berbuka dengan tamar. Tamar itu kurma kering. Kering. Lalu kalau tidak ada kurma kering ya Rasul berbuka dengan hanya seteguk air putih saja. Ini isyaratnya yang jadi pertanyaan bagi saya pada yang lain mungkin ya. Mampu tidak kalau misalkan Rasul berbuka dengan yang mewah?